Setiap manusia pasti pernah berdoa, entah dengan suara lirih yang keluar dari bibir, ataupun dengan suara hati yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Doa lahir dari harapan, harapan agar hidup menjadi lebih baik, penderitaan bisa berkurang, dan kebahagiaan bisa bertambah. Dalam tradisi Buddhis, doa bukanlah sebuah permintaan magis yang otomatis dijawab, melainkan sebuah cermin dari kualitas batin kita. Apa yang kita panjatkan sesungguhnya harus sejalan dengan apa yang kita jalani. Namun, seringkali orang merasa kecewa ketika doa mereka seakan tidak dijawab. Mereka memohon kesehatan, tapi tetap sakit. Mereka meminta rezeki, namun tetap mengalami kesulitan. Mereka mengharap kedamaian, tetapi batin tetap penuh gejolak. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa doa dalam ajaran Buddha tidak bekerja dengan cara menentang hukum karma. Doa hanya dapat berbuah jika selaras dengan kebajikan yang kita jalani sehari-hari. Buddha mengajarkan bahwa hidup ini berjalan sesuai hukum sebab akibat. Bila akar kehidupan kita penuh dengan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka doa kita bagaikan benih yang ditabur di tanah berbatu, sulit tumbuh, meski disirami setiap hari. Sebaliknya, bila kita menata perilaku, menjaga ucapan, dan memurnikan pikiran, maka doa kita menjadi benih yang jatuh di tanah subur, yang akan bertunas dan berbuah pada waktunya. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda bercermin lebih dalam, mengapa ada doa yang tidak terjawab? Mungkin bukan karena Buddha tidak mendengar, melainkan karena kita sendiri yang menutup pintu berkah itu dengan perbuatan kita. Mari kita renungkan 5 hal yang bisa mengaburkan doa kita kepada Buddha, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, gemar menyakiti orang lain. Setiap doa yang kita panjatkan lahir dari batin. Jika batin itu dipenuhi kebencian, iri hati, atau keinginan untuk melukai, maka doa tersebut bagaikan air yang dituang ke dalam wadah berlubang, tidak akan pernah tertampung. Bagaimana mungkin kita memohon kedamaian kepada Buddha, sementara kita sendiri menjadi sumber penderitaan bagi orang lain? Seperti hukum alam, tidak mungkin seseorang yang menanam duri berharap memanen bunga. Buddha menekankan pentingnya ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk lain. Dalam Dhammapada disebutkan, semua makhluk takut pada hukuman, semua makhluk takut akan kematian. Menempatkan diri pada posisi mereka, janganlah kita membunuh atau menyuruh orang lain membunuh. Ajaran ini sederhana tetapi mendalam. Ketika kita menyakiti orang lain, kita sesungguhnya sedang menanam sebab penderitaan bagi diri sendiri. Doa sejatinya adalah energi batin yang murni, lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetapi jika hati kita dipenuhi niat menyakiti, doa itu menjadi kabur, seperti cahaya lilin yang tertiup angin. Tidak ada kekuatan yang dapat mengangkat doa tersebut, karena ia lahir dari akar kebencian. Sebaliknya, doa dari hati penuh metta, cinta kasih, akan memancar luas, menembus segala arah, menyentuh makhluk hidup, dan kembali membawa kebaikan pada diri kita. Coba kita renungkan, ketika kita marah lalu melukai orang lain, apakah batin kita menjadi tenang? Tidak, yang muncul adalah penyesalan, rasa bersalah, atau justru amarah yang semakin membara. Semua itu membuat doa kita kehilangan daya, sebab batin yang kotor adalah tanah yang gersang. Hanya dengan mengembangkan welas asih, karuna, doa kita dapat tumbuh subur. Seperti benih yang ditanam di tanah yang lembut dan subur, ia akan segera tumbuh dengan kokoh. Buddha mengajarkan kepada kita untuk melatih meditasi cinta kasih, agar hati kita terbiasa mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk. Dengan cara ini, kita tidak hanya berhenti menyakiti, tetapi juga aktif menebarkan kedamaian. Inilah doa yang sesungguhnya,
Doa yang tidak hanya diucapkan untuk diri sendiri, tetapi juga doa yang mencakup seluruh alam semesta. Ketika kita melakukannya, batin menjadi tenang, doa menjadi jernih, dan hidup pun lebih harmonis. Maka, jika kita ingin doa-doa kita dijawab, berhentilah menyakiti. Jadikan cinta kasih sebagai dasar berpikir, berkata, dan bertindak. Ingatlah, apapun yang kita lakukan pada orang lain akan kembali kepada diri sendiri. Dengan berhenti menyakiti, kita bukan hanya membuka pintu doa kita sendiri, tetapi juga membuka pintu kebahagiaan bagi orang lain. Inilah yang membuat doa kita sejati, doa yang tumbuh dari hati penuh cinta, bukan dari hati yang melukai. Bayangkan ada dua orang petani. Petani pertama menaburkan benih padi di ladang yang ia siram dengan air jernih, ia rawat dengan kasih, dan ia jaga dari hama. Tidak lama kemudian, ladangnya tumbuh hijau subur, bulir padi berisi, dan panen melimpah. Petani kedua juga menabur benih padi, tetapi ia menyiraminya dengan air bercampur racun, ia biarkan tanahnya keras. Bahkan ia sendiri sering menginjak-injak tunas muda yang mulai tumbuh. Apa yang terjadi? Ladangnya gersang, benihnya mati, dan ia pun gagal panen. Begitulah doa kita. Jika hati penuh cinta kasih, doa ibarat benih yang jatuh di tanah subur, pasti tumbuh dan berbuah pada waktunya. Tetapi bila hati kita gemar menyakiti, doa itu bagaikan benih yang ditabur di ladang beracun, ia tidak akan tumbuh, meski setiap hari kita menyiraminya. Kedua, gemar mengambil barang yang bukan milikmu. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sekecil apapun, sesungguhnya bukan hanya soal kehilangan materi. Tindakan ini merampas hak, merusak rasa percaya, dan melukai batin orang lain. Bila kita berdoa memohon rezeki, tetapi tangan kita sendiri terbiasa merampas, doa itu bagaikan suara yang terhenti di dinding, tak mampu menembus langit. Sebab, bagaimana mungkin kita mengharap berkah, sementara kita sendiri menutup pintu berkah itu dengan keserakahan? Buddha menempatkan larangan mencuri sebagai salah satu dari 5 sila dasar. Alasannya sederhana namun mendalam. Tanpa rasa aman terhadap miliknya, manusia tidak bisa hidup damai. Bila kita mengambil milik orang lain, sesungguhnya kita sedang menabur benih penderitaan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang yang kita rugikan. Hukum karma tidak pernah keliru, yang menanam pencurian akan memetik kehilangan. Doa yang lahir dari hati yang terbiasa mencuri ibarat permintaan air jernih, padahal tangan kita sendiri kotor berlumpur. Air itu mungkin datang, tetapi tak akan pernah bisa diminum dengan layak. Maka, bila kita sungguh menginginkan doa tentang rezeki, kebahagiaan, atau keberlimpahan dijawab, langkah pertama adalah membersihkan tangan kita, hidup jujur, bekerja dengan benar, dan menjaga integritas. Rezeki sejati tidak pernah lahir dari pengambilan paksa, melainkan dari usaha yang benar, yaitu mata pencaharian yang tidak melukai makhluk hidup. Bahkan Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan dari harta yang diperoleh dengan benar lebih besar daripada harta yang berlipat ganda, tetapi diperoleh dengan cara yang salah. Karena harta yang halal tidak hanya menyejahterakan tubuh, tetapi juga menenangkan batin. Lebih dari itu, Buddha menekankan latihan memberi. Justru ketika kita belajar melepaskan, memberi, dan berbagi, pintu keberlimpahan terbuka lebar. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan, karena ia menanam benih kelimpahan. Sebaliknya, orang yang terbiasa mengambil hak orang lain, meski seakan memiliki banyak, pada akhirnya hidupnya tetap dirundung kekosongan. Sebab keberlimpahan sejati lahir dari hati yang lapang, bukan dari tangan yang serakah. Maka, jika doa kita ingin sampai,
berhentilah mengambil milik orang lain. Belajarlah bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, dan gunakan tenaga serta pikiran untuk berusaha dengan cara yang benar. Rezeki akan datang bukan hanya sebagai hasil kerja, tetapi juga sebagai buah dari karma baik yang kita tanam. Ingatlah, setiap barang yang kita ambil secara tidak sah adalah beban karma, sementara setiap pemberian adalah sayap yang akan membawa doa kita lebih tinggi, hingga akhirnya berbuah nyata dalam kehidupan. Bayangkan seseorang menimba air dari sumur dengan ember yang bocor. Ia terus berdoa agar embernya penuh, ia bekerja keras menimba berulang kali, namun air itu selalu tumpah sebelum sampai ke rumah. Kebocoran kecil pada ember membuat segala usahanya sia-sia. Begitulah hidup orang yang gemar mengambil barang yang bukan miliknya. Ia mungkin terlihat memiliki banyak, namun hatinya tidak pernah merasa cukup. Doanya memohon keberlimpahan, tetapi kebiasaan buruknya adalah kebocoran yang membuat berkah tidak pernah bertahan lama. Sebaliknya, orang yang menjaga kejujuran dan belajar memberi ibarat memiliki ember yang utuh, apapun yang ia timba akan tersimpan dengan baik dan memberi manfaat. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, gemar selingkuh, tidak menjaga kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang gemar selingkuh dan hidup dalam pengkhianatan, ia sedang meruntuhkan pilar itu dengan tangannya sendiri. Kehidupan rumah tangga atau hubungan apapun yang dibangun tanpa kesetiaan ibarat rumah yang pondasinya rapuh, sedikit guncangan saja akan membuatnya roboh. Dan doa yang lahir dari hati yang tidak setia, tidak akan memiliki kekuatan, sebab batin yang goyah tidak mampu memantulkan kejujuran kepada semesta. Buddha menempatkan pengendalian nafsu dan menjaga kesetiaan dalam 5 sila, khususnya sila ketiga, menghindari perbuatan salah dalam hal kenikmatan indria. Ini bukan sekadar larangan moral, melainkan perlindungan agar batin tetap jernih. Ketika kita menyerah pada nafsu, kita sesungguhnya sedang menjerat diri dalam rantai penderitaan. Apa gunanya doa dipanjatkan, bila hati masih diperbudak oleh keinginan yang tak terkendali? Hidup dengan kesetiaan bukan hanya menjaga tubuh dari pengkhianatan, tetapi juga menjaga pikiran dari fantasi yang menjerumuskan. Nafsu yang tak terkendali membuat batin gelisah, tak pernah merasa cukup, dan terus mencari pemuasan baru. Doa yang dipanjatkan dalam kondisi seperti ini ibarat suara yang pecah, tidak jernih, sulit didengar, bahkan oleh diri sendiri. Sebaliknya, batin yang tenang karena kesetiaan akan menghasilkan doa yang murni dan berdaya. Buddha mengajarkan bahwa sumber penderitaan salah satunya bersumber pada nafsu keinginan. Selingkuh adalah salah satu wujud nyata dari nafsu ini. Ia mungkin tampak manis di awal, tetapi sesungguhnya adalah racun yang merusak. Seseorang mungkin berdoa memohon kebahagiaan rumah tangganya, tetapi jika ia sendiri yang menyalakan api perselingkuhan, maka doa itu tidak akan berbuah. Ia sedang menabur benih kehancuran yang suatu hari akan tumbuh menjadi duka. Kesetiaan adalah wujud nyata dari cinta kasih sejati.
Ia tidak dibangun dari nafsu semata, melainkan dari rasa hormat, tanggung jawab, dan welas asih. Orang yang setia sedang menegakkan kesusilaan yang menjadi fondasi kebahagiaan sejati. Ketika batin selaras dengan kebenaran, doa akan mengalir jernih, bagaikan air sungai yang tenang dan bening. Kesetiaan tidak hanya melindungi pasangan, tetapi juga menyelamatkan diri sendiri dari badai batin. Maka, jika kita ingin doa-doa kita dijawab, berhentilah bermain api dalam perselingkuhan. Jagalah hati agar tidak mudah goyah, kendalikan nafsu yang menipu, dan bangunlah kesetiaan sebagai wujud nyata cinta kasih. Ingatlah, doa dari hati yang setia adalah doa yang murni, doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memberi ketenangan bagi orang yang kita cintai. Doa semacam inilah yang selaras dengan Dharma, yang tidak hanya didengar oleh Buddha, tetapi juga akan berbuah indah dalam kehidupan kita sendiri. Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di lautan. Dari luar, kapal itu tampak kokoh dan megah. Namun tanpa disadari, ada retakan kecil di lambungnya. Retakan itu mula-mula tak terlihat, hanya rembesan air yang masuk perlahan. Tapi jika dibiarkan, air yang kecil itu akan terus bertambah, hingga akhirnya kapal karam dan tenggelam, tak peduli seberapa besar dan indahnya kapal tersebut. Begitulah hubungan yang diwarnai perselingkuhan. Mungkin tampak bahagia dari luar, penuh senyum dan kemesraan, tetapi retakan pengkhianatan akan perlahan merusak fondasi cinta. Sekecil apapun pengkhianatan itu, jika tidak dihentikan, ia akan menghancurkan kebahagiaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Maka, kesetiaan bukan hanya menjaga keutuhan hubungan, tetapi juga menjaga agar doa-doa kita tetap mengalir jernih tanpa terhalang oleh kebohongan dan nafsu yang menipu. Keempat, gemar berbohong dan berkata kotor. Ucapan bukan sekadar rangkaian kata, tetapi cerminan dari isi hati. Apa yang keluar dari mulut kita adalah pantulan dari batin yang tersembunyi. Jika hati kita penuh kebencian, iri, dan ketidakjujuran, maka yang lahir adalah kebohongan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ucapan seperti itu ibarat jembatan rapuh yang mudah runtuh, membuat hubungan dengan sesama hancur, dan menjadikan doa kita kehilangan daya untuk sampai ke tujuan. Buddha mengajarkan ucapan benar sebagai salah satu unsur dari jalan mulia berunsur 8. Ini menandakan betapa pentingnya menjaga kata-kata, karena ucapan memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan atau penderitaan. Dengan satu kalimat kita bisa menguatkan hati seseorang, tetapi dengan satu kebohongan kita juga bisa menghancurkan hidupnya. Bila mulut kita terbiasa menebar racun, bagaimana mungkin doa yang lahir dari mulut yang sama bisa membawa kebaikan? Kata-kata yang salah tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak diri sendiri. Setiap kebohongan menambah beban batin, setiap kata kotor memperkeruh hati, dan setiap fitnah meruntuhkan kepercayaan. Doa yang dipanjatkan dari mulut yang tidak jujur ibarat dupa yang dinyalakan di tempat berangin. Asapnya berhamburan, tidak pernah sampai dengan indah. Sebaliknya, ucapan benar membuat doa harum, jernih, dan mudah diterima. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, orang yang berkata bohong pergi ke alam sengsara, orang yang berkata benar pergi ke alam bahagia. Ini bukan sekadar ancaman atau janji, tetapi hukum alam. Kebenaran adalah cahaya, sedangkan kebohongan adalah bayangan gelap. Jika kita ingin doa kita bercahaya, kita harus menjaga ucapan agar tidak menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Doa sejati lahir dari hati yang tulus dan mulut yang jujur. Saat ucapan kita dipenuhi kebaikan, doa menjadi lebih dari sekadar permintaan.
ia berubah menjadi energi yang menguatkan batin kita sendiri dan menyentuh orang lain. Ketika kita terbiasa berkata benar, doa kita akan terdengar jernih, bagaikan lonceng yang dipukul dengan lembut. Suaranya merdu, bergema, dan menyentuh jauh ke segala arah. Maka, jika kita ingin doa kita memiliki kekuatan, berhentilah berbohong dan berkata kotor. Jagalah lidah, karena dari lidah bisa lahir kebahagiaan atau kehancuran. Belajarlah menggunakan ucapan untuk menebar cinta kasih, menenangkan hati orang lain, dan menguatkan diri sendiri. Ingatlah, ucapan adalah doa yang berjalan setiap hari. Bila kita menjaganya, maka doa-doa kita akan mengalir murni, tidak hanya sampai ke telinga Buddha, tetapi juga kembali sebagai berkah dalam kehidupan kita. Bayangkan sebuah seruling bambu. Jika lubangnya dijaga dengan baik, bambunya bersih, dan ditiup dengan benar, maka suara yang keluar akan merdu, menenangkan, dan menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Tetapi jika seruling itu kotor, berlubang sembarangan, atau dimainkan tanpa keselarasan, maka suara yang lahir bukanlah musik, melainkan bunyi sumbang yang menyakitkan telinga. Demikian pula ucapan kita. Bila dijaga dengan kejujuran dan kelembutan, ucapan menjadi indah, membawa kedamaian, dan doa yang lahir darinya terdengar jernih hingga ke alam semesta. Namun bila ucapan kita dipenuhi kebohongan dan kata kotor, doa itu menjadi sumbang, sulit didengar, bahkan oleh diri kita sendiri. Maka menjaga ucapan sejatinya adalah menjaga agar doa-doa kita selalu indah dan penuh daya. Kelima, gemar merusak diri sendiri dengan minuman keras dan narkoba. Minuman keras dan narkoba bukan sekadar zat yang masuk ke tubuh, melainkan pintu yang perlahan merusak kewarasan batin. Ketika pikiran kita dikuasai oleh mabuk, kesadaran melemah, kebijaksanaan pudar, dan pengendalian diri hilang. Doa yang dipanjatkan dari pikiran yang keruh tidak akan memiliki daya. Seperti cahaya lampu yang tertutup kabut tebal, ia tidak mampu menembus jauh, bahkan untuk menerangi dirinya sendiri. Buddha memasukkan larangan menggunakan minuman memabukkan ke dalam 5 sila. Mengapa? Karena segala bentuk zat memabukkan menjadi akar dari pelanggaran lainnya. Orang yang mabuk mudah menyakiti, mudah mencuri, mudah berzina, dan mudah berbohong. Artinya, dengan merusak diri melalui mabuk, kita sedang membuka jalan menuju runtuhnya moralitas dan hancurnya kehidupan. Bila demikian, bagaimana mungkin doa kita bisa terjawab? Buddha menekankan pentingnya kewaspadaan. Kewaspadaan adalah penjaga yang melindungi kita dari kejatuhan. Namun saat mabuk, penjaga itu tertidur. Pikiran kehilangan arah, tubuh menjadi alat nafsu, dan hidup tergelincir dalam penderitaan baru. Doa yang lahir dari kondisi demikian bukanlah doa sejati, melainkan sekadar gumaman dari batin yang gelap. Sadarilah bahwa diri ini adalah ladang tempat kita menanam benih karma. Jika ladang itu dirusak dengan racun dan sampah, maka benih baik pun sulit tumbuh. Demikian pula dengan tubuh dan pikiran kita. Jika dirusak dengan zat memabukkan, doa yang kita panjatkan kehilangan tanah suburnya. Sebaliknya, bila tubuh dan pikiran dijaga dengan kesadaran, doa akan berakar kuat, tumbuh sehat, dan berbuah kebahagiaan sejati. Banyak orang mencari pelarian dalam mabuk karena ingin melupakan penderitaan, tetapi yang terjadi justru penderitaan bertambah. Mabuk hanya menutupi luka untuk sesaat, lalu meninggalkan luka yang lebih dalam. Jalan Buddha bukanlah jalan pelarian, melainkan jalan kesadaran, berani melihat penderitaan, memahami sebabnya, dan melatih diri untuk melepaskannya. Dengan cara ini, doa kita lahir dari keberanian dan kejernihan, bukan dari kabut pelarian.
Maka, jika kita sungguh menginginkan doa kita berdaya, berhentilah merusak diri dengan minuman keras dan narkoba. Jagalah tubuh sebagai wadah kebajikan, jagalah pikiran sebagai cermin dharma, dan bangunlah kewaspadaan sebagai pelita hidup. Ingatlah, doa dari batin yang jernih adalah doa yang tidak hanya terdengar oleh Buddha, tetapi juga kembali kepada diri sendiri sebagai kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Doa yang tidak dijawab oleh Buddha bukanlah tanda bahwa beliau mengabaikan kita. Justru itu adalah cermin untuk kita melihat, apakah perilaku kita sudah selaras dengan kebajikan? Bila kita masih terikat dengan perbuatan yang merugikan, maka doa akan terhalang oleh bayangan karma buruk yang kita ciptakan sendiri. Hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak berdoa, melainkan siapa yang paling sungguh-sungguh menjalani kebajikan. Doa yang lahir dari hati murni, dari tindakan yang benar, dan dari ucapan yang tulus, akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan tanpa kita minta sekalipun, kebahagiaan akan datang karena kita menanam benih yang tepat. Buddha pernah bersabda bahwa diri kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Maka, jangan hanya menunggu jawaban doa dari luar, tetapi jawablah doa itu sendiri dengan perubahan sikap, pikiran, dan perilaku. Dengan begitu, doa kita tidak hanya sampai ke telinga Buddha, tetapi juga berbuah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadikan doa bukan sekadar kata-kata, melainkan jalan hidup. Jika kita berhenti menyakiti, berhenti mencuri, berhenti berkhianat, berhenti berbohong, dan berhenti merusak diri, maka doa kita akan menemukan sayapnya. Ia akan terbang tinggi, menyentuh langit, dan kembali lagi membawa berkah yang kita butuhkan. Itulah doa yang sesungguhnya dijawab, bukan oleh keajaiban semata, melainkan oleh kebenaran Dharma yang bekerja tanpa pernah salah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.